Ibu Sang. Huaiyuan, kenapa kamu ke sini? Ibu Sang, ini adalah dokumen akuisisi Grup Xinghai untuk kuartal berikutnya. Silakan Anda tanda tangani. Sejak aku mengenal Zhang Hao, dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya aku adalah presiden dari Grup Xinghai. Pada awalnya, aku ingin mengujinya, tapi kemudian, aku melihat bahwa demi keluarga ini, dan demi perusahaan, dia benar-benar telah banyak berkorban. Aku memutuskan untuk menaikkan jabatannya jadi wakil presiden grup, dengan gaji tahunan 5 juta yuan. Segera minta Departemen Personalia untuk memprosesnya. Baik, akan segera saya atur. Rapat tahunan perusahaan akan segera tiba. Aku berencana merayakan promosi Zhang Hao, dan berniat untuk mengungkapkan identitas asliku. Baik. Huaiyuan, dengan identitas dan kemampuanmu, hanya menjadi asisten dan pengawal di sisiku. Sungguh sangat disayangkan. Apakah kamu mau, Ibu Sang? Saya hanya ingin bekerja di sisi Anda. Baiklah, kalau begitu, antar aku dan Linlin ke toko perhiasan. Aku ingin membelikan hadiah promosi untuk Zhang Hao. Baik. Kamu suka? Ini adalah Moonlight, yang tiada duanya. Barang asli. Terima kasih ya, sayang. Tapi, yang kamu berikan padaku asli, lalu yang kamu berikan ke si wanita kusam itu, bukankah itu palsu? Apa kamu tidak takut dia tahu? Istriku, selamat hari jadi. Ini adalah kalung Moonlight, yang khusus kupesan untukmu. Di seluruh kota Jiang, hanya ada satu ini. Apa yang perlu ditakutkan? Ibu rumah tangga berwajah kusam itu. Mana tahu mana barang palsu yang bagus. Sini, cepat ke sini. Beri aku satu ciuman. Aku sudah tidak sabar, sayangku. Pak Wakil Presiden. Sayang, hei, aku sudah naik jabatan jadi wakil presiden. Bagus sekali, sayang. Kamu hebat sekali. Aku sudah tahu. Kamulah yang terbaik. Kemarilah, aku transfer 2 juta untukmu. Pakailah untuk belanja sesukamu. Sore nanti, kamu pergilah ke toko perhiasan. Ambillah yang kamu sukai. Perhiasan rubi itu. Sungguh? Terima kasih ya, sayang. Tapi, kapan kamu akan menceraikan si wajah kusam itu? Aku baru saja naik jadi wakil presiden. Kalau langsung minta cerai, aku takut reputasiku jadi buruk. Begini saja. Setelah tahun baru, aku akan bicarakan padanya. Nanti, aku akan menjadikanmu Nyonya Zhang yang sah. Dan diakui, ya? Ya. Halo, saya ingin mengambil cincin yang dipesan sebelumnya. Aduh, pelanggan setia, tunggu sebentar. Ya, saya ambilkan cincinnya untuk Anda. Cincin ini bagus, sangat cocok, diberikan kepada pacarku, sebagai hadiah kenaikan jabatan. Cincin ini lumayan juga, sangat serasi dengan status pacarku, sebagai wakil presiden yang baru. Mama, itu, kan cincin yang Mama pesan buat Papa. Oh alah, bawa anak juga ternyata. Hai nak, apa papamu sudah lama tidak pulang ke rumah? Siapa tahu, dia sudah mencarikanmu. Mama baru, loh. Kau bohong, ayah paling sayang pada ibu. Nona, cincin ini milik nyonya ini, yang sudah dipesan sebelumnya. Begini, apakah Anda ingin melihat model terbaru kami yang lainnya? Memangnya kenapa kalau pesanan khusus, aku akan bayar 2 kali lipat harganya. Pacarku itu adalah wakil presiden Grup Xinghai. Barang yang sudah kupilih. Tidak pernah ada yang berani merebutnya dariku. Nona, semuanya harus sesuai urutan kedatangan. Cincin ini kupesan secara khusus untuk merayakan kenaikan jabatan suamiku. Ini punya arti yang sangat spesial bagiku. Kembalikan cincin itu padaku. Wanita sepertimu merayakan kenaikan jabatan suami? Lihat tampang miskinmu itu. Jangan-jangan kau menabung seumur hidup, baru bisa memesannya sekarang. Tapi ternyata, suamimu sudah lama muak padamu. Dasar wanita tua yang kusam. Dia pasti punya wanita lain di luar sana. Kan? Kembalikan cincin itu padaku. Aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Memperbesar masalah? Kau tahu siapa pacarku?
Hah? Wakil Presiden Grup Singhai. Bahkan toko ini pun miliknya. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Bersujudlah dan akui kesalahanmu. Maka aku baru akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Jika tidak, kalian sekeluarga, jangan harap bisa tinggal di kota Jiang lagi mulai sekarang. Wakil Presiden Grup Singhai. Model kalung yang dia pakai itu, kenapa bisa sama persis dengan milikku? Tidak, tidak mungkin. Ini dibeli khusus oleh Zhang Hao untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami. Dia bilang, hanya ada satu Moonlight di seluruh kota Jiang. Kenapa? Ketakutan sampai jadi bodoh? Toko ini, dia milik pacar saya, Zhang Hao. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Baru aku akan memaafkanmu. Pacarnya adalah Zhang Hao? Kalungmu ini, kenapa bisa sama dengan punyaku? Jangan berani ganggu ibuku. Anak kecil nakal, berani sekali kau melawanku. Sayang, kamu tidak apa-apa, ibu, aku tidak apa-apa. Ya, ayo cepat bangun. Entah dari mana kamu mendapatkan barang palsu itu. Sudah berani pakai? Jangan takut dikomentari orang. Kalungku ini adalah hadiah dari pacarku. Hanya ada satu di seluruh kota. Punya kamu itu pasti palsu. Kau periksakan untuknya, biar orang tertentu ini tidak sadar. Pakai barang palsu dari ujung kepala sampai kaki. Nyonya, Nona Lin juga bermaksud baik. Bagaimana kalau saya bantu memeriksanya untuk Anda? Toko kami juga menyediakan layanan verifikasi keaslian. Sama persis. Kalung yang katanya unik dan tiada duanya. Mungkinkah Zhang Hao benar-benar selingkuh? Tidak. Mungkin ini hanya kebetulan. Periksalah. Setelah diperiksa, biar lelucon ini cepat berakhir. Kalung ini memang benar-benar palsu. Kilau dan kejernihan berliannya sangat buruk. Ini adalah barang tiruan termurah di pasaran. Bagaimana mungkin? Ini pemberian Zhang Hao sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Dia membelikanku barang palsu? Aduh. Ternyata dugaanku benar. Penjual barang palsu zaman sekarang benar-benar merugikan orang. Tapi dipikir-pikir lagi, ada pria yang tidak kompeten, hanya bisa menggunakan barang palsu untuk mengelabui istrinya di rumah. Beda dengan pasanganku, dia selalu ingin memberikan yang terbaik untukku. Periksa juga milikku. Supaya jangan sampai orang yang suka pakai barang palsu mengira aku sama dengannya. Nona Lin, kalung Anda ini adalah yang legendaris itu, satu-satunya di seluruh kota Jiang, yaitu Moonlight, kan? Tentu saja, ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan pacarku untukku. Ini foto pacarku saat memberikan hadiah ini padaku. Dia bilang, hanya aku yang pantas memakai hadiah seberharga ini, katanya. Saat bersamaku, dia merasa santai dan bahagia, dibandingkan dengan yang di rumah. Sudah tidak ada kecocokan lagi, sepanjang hari hanya mengurus urusan dapur. Melihatnya saja sudah muak. Zhang Hao beralasan lembur, ternyata malah pergi menemaninya. Bahkan, kalung yang diberikannya padaku, ternyata barang palsu untuk membohongiku. Mama tidak apa-apa? Mama tidak apa-apa. Kenapa? Takut sampai jadi bodoh? Kau membuat suasana hatiku jadi sangat buruk. Cepat serahkan cincin itu padaku. Lalu, atas perbuatanmu yang membuang waktuku, dan memakai barang palsu, yang mengotori mataku ini, berlutut dan minta maaflah. Atas dasar apa? Aku harus berlutut minta maaf padamu? Atas dasar apa? Aku harus menyerahkan cincin pesananku padamu, meskipun kalungku ini palsu. Tapi cincinku ini adalah barang asli pesanan khusus. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Dasar wanita pemakai barang palsu. Beraninya kau melawanku. Nyonya, Anda memang sudah memesan cincin ini, tapi Anda belum melunasi sisa pembayarannya. Melihat kemampuan finansial Anda, bisakah kamu melunasi sisa pembayarannya? Kukira kamu sehebat apa? Ternyata cuma bayar uang muka saja. Aku akan bayar 2 kali lipat. Cincin ini jadi milikku.
tolong menyingkir. Aku sanggup melunasi sisa pembayarannya. Serahkan cincinnya padaku sekarang juga. Beraninya kamu mendorongku. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Kusarankan jangan cari masalah lagi, atau konsekuensinya, bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Aku tak mampu menanggungnya, lucu sekali. Sekarang juga aku akan telepon pacarku. Tunggu saja sampai wakil presiden grup Singhai datang membereskan kalian. Aku ingin lihat, saat pacarmu datang nanti, siapa yang akan membereskan siapa. Sayang, kamu di mana? Aku ditindas orang. Halo, Pak Li. Apa ada perintah? Xiao Zhang, aku sudah melihat susunan acara pertemuan tahunannya. Ada beberapa bagian yang perlu diubah. Akan kuberitahu padamu. Satu hal lagi, ada satu pesan untukmu. Pertemuan tahunan tahun ini, presiden grup kita juga akan hadir langsung di lokasi. Akhirnya presiden menampakkan diri. Baik. Pak Li, tenang saja. Aku pasti akan menyelenggarakan pertemuan tahunan ini dengan megah dan luar biasa untuk memberi kesan baik pada presiden. Presiden legendaris grup itu. Ternyata dia juga akan datang ke acara nanti. Aku harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kalau aku bisa menarik perhatian presiden, maka masa depanku pasti akan cerah. Halo, sayangku, bagaimana? Perhiasan ruby itu sudah dapat, kan? Sayang, kamu di mana? Aku ditindas orang. Seorang wanita gila, merebut cincin yang aku taksir. Dia juga mencengkeram pergelangan tanganku sampai merah. Bukan. Apa katamu? Kamu di mana? Siapa yang berani menyentuhmu? Aku segera ke sana. Di tempat yang waktu itu kamu ajak aku. Toko perhiasan itu. Hei sayang. Jangan takut ya, beri aku 10 menit, aku akan segera sampai. Aku ingin lihat, siapa yang begitu berani menyentuh milikku. Dengar, kan, pacarku akan segera datang. Sekarang juga, berlutut dan bersujudlah 3 kali padaku, lalu bayar 500.000 yuan, sebagai ganti rugi imaterial. Aku mungkin akan mempertimbangkan, untuk menyuruhnya melepaskanmu dengan mudah. Benar, saran saya, lebih baik tahu diri. Nona Lin ini adalah pacar dari wakil presiden Singhai Group. Awas, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Cincin itu sudah kupesan. Aku tidak akan menyerahkannya. Soal menyuruhku berlutut dan bayar ganti rugi, kamu tidak pantas. HMPH, dasar keras kepala. Tunggu sampai pacarku datang. Jangan sampai kau menangis minta ampun. Lihat. Dia telepon lagi. Geser untuk menjawab. Dia pasti segera sampai. Suamiku tersayang, Zhang Hao. Dulu kamu bilang tidak suka panggilan sayang seperti ini, dan hanya menyuruhku menyimpan namamu saja. Tak kusangka. Sekarang baru tahu rasa takut? Sayangnya, sudah terlambat. Sayang, kamu sudah sampai di mana? Halo sayang, di jalan agak macet. Aku akan sedikit terlambat. Apa? Aku baru saja dihina orang, tapi kamu malah tidak datang membantuku. Mana mungkin, sayang, aku sudah menyuruh manajer toko itu untuk pergi membelamu duluan. Ini aku sedang dalam perjalanan ke sana. Baiklah, kalau begitu cepatlah datang. Dengar sendiri, kan, pacarku sudah mengutus manajer toko ke sini. Tunggu saja mereka datang untuk memberimu pelajaran. Nyonya, saya sarankan Anda segera berlutut dan minta maaf pada Nona Lin. Pacarnya adalah wakil presiden grup kami. Anda tidak akan sanggup melawannya. Ibuku adalah CEO. Kalianlah yang harus minta maaf pada ibuku dulu. Bocah kecil, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya membohongi orang dengan omong kosong begini. Manajer toko mau datang? Baguslah, kalau begitu, aku akan menyuruh Pak Li, manajer mal ini, untuk ke sini. Biar dia lihat sendiri, bagaimana cara dia mengelola orang-orang ini. Cih, maksudmu, Pak Li yang bertanggung jawab, mengelola mal ini, kamu nggak mungkin tertular gila, seperti anak kecil ini, kan? Pak Li itu orang dengan jabatan tinggi, dengan identitas rendah sepertimu, mana mungkin bisa memanggilnya ke sini? Pak Li itu sangat sibuk mengurus banyak hal. Kamu pikir dia bisa ditemui semaumu? Manajer toko kami akan segera sampai. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara memberi penjelasan pada manajer dan Pak Wakil Presiden nanti.
Nona Lin, maaf membuat Anda merasa tidak nyaman. Pak Zhang sudah memberi perintah pada saya. Anda tenang saja. Serahkan semuanya pada saya. Siapa orang yang tidak tahu diri, yang berani membuat Anda kesal? Itu dia. Wanita ini, dia merebut cincin yang aku incar, dan juga mendorongku. Saya manajer toko ini. Manajer toko, aku memerintahkanmu. Segera minta maaf kepada Nona Lin, dan bayar 500.000 yuan, sebagai ganti rugi imaterial. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari toko ini. Kamu orang jahat, jangan berani ganggu ibuku. Anak kecil tahu apa kamu? Lin anak pintar, ibu, tidak akan membiarkan siapapun menindas kita. Dan dia juga membual dengan bilang, ingin memanggil Tuan Li ke sini. Lucu sekali, memanggil Tuan Li, kamu tahu siapa Tuan Li itu? Tuan Li adalah General Manager mal ini, yang mengelola seluruh operasional mal. Apa orang rendahan miskin sepertimu bisa menemuinya semaumu? Bisa atau tidak, lihat saja nanti saat Tuan Li datang. Jangan tidak tahu diuntung, jangan banyak bicara lagi dengannya. Tangan yang digunakannya untuk mendorongku, patahkan saja. Lepaskan ibuku. Minggir. Berhenti semuanya. Sini. Coba saja sentuh dia lagi kalau berani. Kamu pikir kamu siapa? Ini urusan antara aku dan dia. Melindunginya adalah tugasku. Jika kamu berani menyakitinya lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Kenapa kamu di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Tak kusangka, benar-benar ada orang yang tidak sopan padamu. Beraninya kamu memanggil bantuan. Akan kupanggil tim keamanan untuk memukul kalian. Diam kamu. Tuan Li, Tuan. Kenapa Anda ke sini? Apakah Anda datang untuk meninjau pekerjaan? Aduh, masalah sepele begini. Kenapa Anda harus repot-repot datang sendiri? Saya sedang menangani seorang pelanggan yang sangat menyusahkan. Presdirsang, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Anda datang ke mal, kenapa tidak beritahu sebelumnya, agar saya bisa mengatur penyambutan? Tidak perlu repot-repot. Saya hanya ada sedikit masalah yang perlu diselesaikan. Katakan saja, saya pasti akan menanganinya. Habislah aku bisa membuat Pak Li sehormat itu. Wanita ini kelihatannya miskin sekali. Sebenarnya apa identitasnya? Pak Li, itu Nona Lin yang menyuruh saya ke sini. Saya. Lihatlah kejadian hari ini. Manajer toko ini menyalahgunakan wewenangnya untuk mengancam dan mengintimidasi pelanggan. Pak Li, menurutmu, bagaimana sebaiknya dia dihukum? Pecat segera. Dan cekal dia selamanya dari industri ini. Nona Lin, tolong bantu saya. Tolong saya. Nona Lin, sekarang, bisakah kau mengembalikan cincinku? Kembalikan padamu, jangan mimpi. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kenal dengan seorang manajer? Sudah merasa hebat? Pacarku itu seorang wakil presiden. Memangnya kau ini apa? Tahukah kau apa yang telah kau hancurkan? Zhang Hao, ini adalah kejutan yang telah saya siapkan susah payah untukmu di acara rapat tahunan nanti. Sekarang cincinnya hancur, dan aku juga telah melihat wujud aslimu. Pak Li, tolong segera panggil penilai untuk mengevaluasi kerugian nilai cincin ini dan tingkat kerusakannya. Beritahu dia berapa ganti rugi yang harus dibayar. Cincin ini dibuat oleh desainer ternama Italia. Secara buatan tangan, kejernihan berliannya sangat tinggi. Hanya ada satu di dunia. Harga kustomnya mencapai 3 juta. 3 juta? Tidak mungkin. Kalian menjebakku. Cincin rongsokan ini, mana mungkin harganya semahal itu? Kalian bertiga berkomplot, bekerja sama untuk memeras saya. Kamu bisa kembali bekerja dulu. Kalian berdua, ikut aku. Sayang, kamu kenapa? Sayang, aku menjatuhkan cincin rongsokan itu, tapi mereka malah menjebakku, menyuruhku ganti rugi 3 juta. Apa? 3 juta? Biar aku lihat. Siapa yang berani berlagak sombong, berani-beraninya mengusik wanitaku. Sang Yu? Kenapa kamu ada di sini? Zhang Hao, harusnya aku yang tanya begitu padamu. Sayang,
Kenapa kamu bisa kenal dia? Dia dan pria ini berkomplot untuk memeras saya, meminta ganti rugi 3 juta. Kebetulan sekali, karena kamu juga sudah di sini, jadi aku tidak perlu pulang untuk mengatakannya. Sang Yu, ayo kita cerai. Ayah, apa itu cerai? Cerai itu artinya, aku bukan ayahmu lagi, aku juga tidak akan pulang. Hiduplah saja dengan ibumu. Ayah tidak mau Lin lagi? Lin, jangan takut, cerai boleh saja. Tapi kamu harus pergi tanpa membawa apapun. Hah, menurutku, yang harus pergi tanpa membawa apapun, seharusnya itu kamu, dasar wanita berwajah kusam. Lihat saja penampilanmu itu, setiap hari cuma tahu urusan dapur saja. Wanita tua yang sudah keriput. Aduh, aku malu kalau harus membawamu keluar rumah. Lihatlah kian-kian sayangku ini. Muda dan cantik. Kalau membawanya keluar, barulah aku merasa punya harga diri. Aku sudah jadi wakil presiden grup Singhai. Apa kamu merasa masih layak untukku? Zhang Hao sudah menjadi wakil presiden grup Singhai. Wanita tua sepertimu sama sekali tidak selevel dengannya. Hei. Dan lagi. Perutmu yang tidak berguna itu, hanya bisa melahirkanku seorang anak perempuan. Melihat dia saja, aku sudah merasa muak setengah mati. Benar-benar tidak berguna. Aku sudah lama muak dengan ini. Sang Yu. Setelah cerai, cepat bawa dia, dan enyahlah dari rumahku. Mama, Papa bilang aku ini. Lin jangan takut, ada Mama di sini. Zhang Hao, kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak berhak menghina Lin. Lin adalah permata yang kucintai dengan sepenuh hati, bukan konsumsi pria bajingan tidak tahu untung, yang tidak pernah sehari pun menjalankan tanggung jawab sebagai ayah untuk berani menilainya. Tidak tahu untung? Hah, memangnya budi apa yang sudah kau berikan padaku? Bukannya cuma setiap hari mencuci baju dan memasak, serta mengurus anak di rumah, begitu saja kau merasa menderita? Cih! Beraninya kau menuduhku selingkuh, kau dan laki-laki ini. Begitu mesra, kulihat kalian berdua, pasti sudah lama menjalin hubungan gelap, iya, kan? Apa katamu? Coba ulangi sekali lagi. Zhang Hao, sifat tidak tahu malumu itu, benar-benar terus-menerus membuatku makin muak padamu. Jangan banyak bicara lagi, selingkuhanmu sudah merusak cincin milikku. 3 juta, bayar ganti ruginya sekarang. 3 juta? Sang Yu, apa otakmu sudah gila? Atas dasar apa aku harus menggantinya? Siapa yang tahu kalau cincin rongsok ini benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Nilai cincin ini telah dinilai oleh penilai profesional, sertifikatnya pun lengkap. Jika kau keberatan, silakan lapor polisi kapan saja, dan biarkan polisi yang menangani ini. Sayang, bukannya kita tidak mampu membayar. Kalau dia minta, kasih saja. Jangan sampai merusak citramu. Tiga juta sudah masuk. Hei, uangnya sudah diterima. Sang Yu, surat perceraian itu akan segera kukirimkan lewat orangku. Cepat tanda tangani tanpa banyak bicara. Jangan pernah berpikir untuk mengejarku lagi. Ayo pergi. Zhang Hao, kau meninggalkanku dengan begitu percaya diri. Bukankah itu karena kau akan jadi wakil presiden? Tapi tahukah kau bahwa semua ini adalah pemberian dariku? Sudah 5 tahun. Ternyata, aku adalah orang paling bodoh di dunia ini. Mohon maaf, Busang, saya tidak bisa menghubungi Anda sejak tadi, jadi saya lancang datang menemui Anda. Busang, berhentilah minum. Kau sudah datang. Temani aku minum 1 gelas. Apa Anda begitu mencintainya? Dulu saat aku dijebak obat bius di sebuah acara, Zhang Hao lah yang menyelamatkanku. Itulah sebabnya aku menikah dengannya. Demi menjaga harga dirinya, aku membantunya berkembang secara diam-diam. Tapi setelah dia sukses, dulu dia adalah orang yang sangat baik. Tapi kenapa sekarang dia menjadi begitu bejat? Maksud Anda? Tanggal 29 Mei 6 tahun lalu, malam saat di Hotel Xingyue itu? Bagaimana kamu tahu sejelas itu? Aku pernah mendengar Anda menyebutkannya. Syukurlah kalau Anda tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal.
Aku tidak pernah kepada siapapun menceritakan tentang malam itu. Bahkan Zhang Hao saja tidak ingat. Bagaimana bisa dia mengingatnya begitu jelas? Mungkinkah orang di malam itu adalah dia? Halo, bantu aku lakukan tes DNA. Bagaimana mungkin bisa begini? Ternyata orang yang dulu itu adalah dia. Kalau begitu, Zhang Hao, Lin Qian, aku tidak akan memberi ampun pada kalian lagi. Masalah yang terjadi dulu, pasti akan aku balaskan berkali-kali lipat. Ibu Sang, ini dari Wakil Presiden Sang. Maksudku Sang Hao, rencana dan prosedur usai libur tahun baru yang sudah diputuskan sebelumnya. Silakan diperiksa. Lakukan saja sesuai proposal rencananya, tapi aku ingin menyiapkan kejutan khusus untuknya. Maksud Anda? Karena Zhang Hao merasa dia bisa menjabat wakil presiden berkat kemampuannya sendiri, maka aku akan membuatnya jatuh tersungkur, tepat di saat dia sedang sangat jemawa. Huaiyuan, ada dua hal yang aku ingin kamu selesaikan. Saya siap laksanakan perintah Anda. Hal yang pertama, periksa kembali Zhang Hao atas semua proyek yang dia pegang setelah menjabat sebagai wakil direktur, terutama dalam alur keuangannya. Hal kedua, bantu aku cari 2 lembaga pemeriksaan baru untuk menyerahkan 2 draft rencana. Tenang saja, saya sendiri yang akan mengurus ini. Yo, kamu datang juga. Ada apa mencariku? Hei. Lihatlah kantor ini. Lihatlah posisi ini. Fasilitas sebagai wakil presiden memang sungguh luar biasa. Ini semua adalah milikku. Cepat katakan intinya. Hei, Sang Yu. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Aku juga tidak ingin bertindak terlalu kejam. Kita bisa mempertimbangkan untuk tidak bercerai. Aku tahu kau sulit menerima kenyataan ini untuk saat ini. Kian. Begini saja, asal kau mau merendahkan diri dan meminta maaf padaku baik-baik. Setelah itu patuhlah. Layani aku dan Kian dengan baik. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menahanmu di sini. Biarkan kau tetap menyandang nama Nyonya Zhang. Kau menjadi wakil presiden, sampai-sampai otakmu jadi rusak? Apa maksudmu? Jangan tidak tahu diuntung. Kumohon. Aku membiarkanmu tetap tinggal itu karena masih memikirkan masa lalu. Lihatlah dirimu yang sekarang. Selain aku, siapa lagi yang mau padamu? Kebaikanmu ini tidak sanggup kuterima. Keberuntungan ini lebih baik simpan saja dan nikmati sendiri pelan-pelan. Aku akan menandatangani surat cerainya. Sang Yu. Jangan menyesal sudah meninggalkanku. Sang Hao, kau itu bukan siapa-siapa. Bawa anak sialmu itu dan enyahlah. Kalian berdua, tunggu saja sampai jatuh miskin dan kelaparan. Sayang, bagaimana pembicaraannya, wanita tua itu? Apa dia sudah sadar? Aduh, Kian sayang, ada orang-orang tertentu yang memang tidak tahu diuntung. Kenapa pula kau harus bersikeras? Status Kahau sekarang sudah berbeda. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Aku bersedia menerimamu. Seharusnya kau bersyukur dan berterima kasih. Minggir. Hei, jangan terburu-buru pergi. Tega sekali kau memperlakukanku seperti itu sebelumnya. Kau pikir akan semudah itu membiarkanmu pergi? Bukankah sebelumnya kau sangat sombong? Kenapa sekarang malah merasa takut? Benar sekali, Xiao Yu. Apa yang dikatakan Kianku sayang itu benar. Lagi pula, apa yang kamu lakukan itu keterlaluan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama. Menjijikan. Jangan bergerak, Zhang Hao. Lepaskan aku, Kak Hao. Pegangi dia untukku. Hari ini, aku ingin dia minta maaf secara langsung padaku. Cukup berlutut dan tampar dirimu sendiri 3 kali. Katakan aku salah. Aku tidak seharusnya menyinggung Nona Lin. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Jangan mimpi, Sang Yu. Jangan paksa aku untuk main kasar padamu. Apa hakmu bersikap sombong seperti ini? Kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Kau sudah merebut begitu banyak hal dariku.
Hari ini saatnya kau membayarnya. Apa yang aku rebut darimu? Pria yang membelikan barang palsu untuk istrinya sendiri, sampah yang bahkan tidak aku inginkan, malah kau anggap sebagai permata. Kau Hei, beraninya kau memukulku. kamu tidak apa-apa? Sang Yu, kau sudah gila. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Berhenti. Ag. Wakil Presiden Sang, ini di kantor. Anda masih ingin main tangan? Cuih. Dasar kau pria simpanan, benalu yang hidup menumpang wanita sepertimu berani ikut campur? Enyah kau. Jika lain kali kau berani melakukan ini lagi, urusannya tidak akan sesederhana ini. Tidak perlu bicara banyak dengan mereka. Huayuan, ayo pergi. Minggir. Kak Hao, kau biarkan saja mereka pergi begitu saja, lalu apa aku dipukul sia-sia begini? Zhang Hao, aku akan menandatangani surat cerainya. Sedangkan soal kalian berdua, aku akan membuat perhitungan secara perlahan nanti. Jalan. Hei, kau, Sang Yu, kau tunggu saja pembalasanku. Sayang, kamu harus membantuku melampiaskan amarah ini. Tenang saja. Akan kubuat dia benar-benar tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Ibu Sang, perlukah saya mengantar Anda ke rumah sakit? Tidak perlu. Temani aku ke suatu tempat. Kemana? Temani aku mencoba gaun untuk acara tahunan malam ini. Bukankah ini pesuruhnya Sang Yu? Aku heran kenapa kamu begitu melindunginya. Sebenarnya apa yang kamu harapkan? Dia sekarang hanyalah seorang wanita dicampakkan yang bahkan tidak bisa menjaga suaminya sendiri. Apa masa depanmu jika terus mengikutinya? Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Sebentar lagi Zhang Hao akan menjadi pemegang kekuasaan sesungguhnya di grup Xinghai. Hanya dengan satu kataku saja, itu jauh lebih berguna daripada dia berlutut memohon pada Zhang Hao. Tidak ada hubungannya denganmu. HMPH, jangan sok suci kamu. Atau apakah si wanita tua Sang Yu itu sebenarnya sangat menggebu-gebu terhadapmu? Apa katamu? Huayuan, bagaimana menurutmu tentang yang ini? Nona Sang, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Rasanya benar-benar seperti dibuat khusus untuk Anda. Terlihat jauh lebih cantik dan pas daripada yang dipakai model. Menurutku gaun ini sedang sial, karena bertemu dengan orang yang tidak tahu cara memakainya. Sang Yu, apa kamu tahu berapa harga gaun ini? Beraninya kamu mencobanya sembarangan. Kalau rusak, apa kamu sanggup ganti rugi? Ini adalah gaun haute couture seharga 800.000 yuan. Aduh, Sang Yu, kenapa kamu ceroboh sekali? Gaun ini harganya 800.000 yuan. Loh, apa kamu sanggup membayarnya? Tolong bungkuskan gaun ini untuk saya. Sudah kubilang, apa kamu tuli? Gaun ini harganya 800.000, bukan 80 yuan. Robekan itu terjadi saat aku mencobanya. Aku akan menggantinya sesuai harga aslinya. Selain itu, tolong ambilkan gaun warna sampanye. Dan gaun model duyung itu juga. Tolong dibungkus. Baik, mohon tunggu sebentar. Akan segera saya siapkan untuk Anda. Hati-hati, jangan sampai masuk angin. Apa kartunya benar-benar ada isinya? Jangan-jangan dia cuma menipu pakai kartu kosong. Kemampuan bayar nyonya ini tidak perlu diragukan lagi di toko kami. Halah, cuma pura-pura kaya saja. Setelah membeli 2 gaun ini, siap-siap saja jatuh miskin. Nyonya Sang, transaksinya sudah selesai. Terima kasih atas pembelian Anda. Terima kasih. Selain itu, Nona Lin, terima kasih ya atas 3 jutanya. Sang Yu, jangan sombong dulu. Lihat saja,
akan kubuat kau tidak bisa bertahan hidup di Jiangcheng. Pak Zhang benar-benar muda dan berbakat. Masa depan Anda sungguh cerah. Ah, tidak juga. Anda terlalu memuji. Ini semua berkat kesempatan dari grup. Bagus. Ayo bersulang. Sayang, kamu rendah hati sekali. Yo? Siapa ini? Sang Yu, berani sekali kau menampakkan wajah di acara tahunan grup Xinghai. Apa belum cukup malunya tadi siang? Malam ini malah bawa anak pembawa sial ini segala. Mau bikin kacau ya? Minggir. Memangnya kenapa kalau aku tidak mau minggir? Acara tahunan ini hanya mengundang orang-orang terpandang. Sedangkan kau hanyalah wanita yang sebentar lagi dicampakkan dari rumah, membawa anak yang tidak jelas pula asalnya. Siapa tahu kau kesini cuma mau mencuri. Sayang, ayo kita masuk. Papa. Enyah kau. Siapa papamu? Jangan kotori bajuku. Ini mahal tahu. Anak sial, lihat sendiri kan? Papamu sekarang sudah jadi milikku. Dia sudah lama membuang kalian. Sang Yu, anak yang kamu didik sama saja sepertimu. Tidak tahu diri. Hanya bisa terus mengganggu dan membuat orang muak. Tamparan ini untuk mengajarimu tutup mulut. Berani menghina putriku satu kata saja lagi. Urusannya tidak akan sesederhana tamparan lagi. Sang Yu, beraninya kamu memukulku. Mama. Kamu tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Hei, kalian semua lihat sendiri ya. Sang Yu tidak hanya main tangan, tapi juga membawa pria tidak jelas datang untuk mengacaukan acara tahunan grup. Berani sekali kamu ya. Satpam, usir mereka keluar dari sini, termasuk anak pembawa sial ini. Bawa pergi semuanya sekalian. Sayang, sakit sekali. Wanita ini, dia pasti iri padaku. Sengaja datang untuk mengacau. Jangan biarkan dia tetap di sini. Sang Yu, mengingat kita pernah menjadi suami istri, aku masih memberimu muka. Pergi sendirilah, kalau tidak, aku akan suruh orang menyeretmu keluar. Nanti kamu sendiri yang bakal malu. Zhang Hao, kamu yakin mau mengusirku dari sini? HMPH? Tentu saja. Kamu pikir kamu siapa? Ini wilayah kekuasaan Zhang Hao. Ini tempatku. Aku yang memegang kendali. Cukup. Berhenti membuat keributan. Maaf membuat Anda terkejut. Saya datang terlambat. Tidak menyangka. Hal tidak menyenangkan ini akan terjadi. Kenapa Pak Li bersikap sangat hormat pada Sang Yu? Dia kan tokoh senior di grup. Bahkan aku yang VP baru ini saja. Harus bersusah payah cari muka padanya. Pak Li, apa Anda tidak salah mengenali orang? Dia cuma mantan istriku yang tidak tahu diri. Dan selalu datang mengacau. Sang Hao, jaga ucapanmu. Saya melihat semua kekacauan malam ini dengan sangat jelas. Jika kalian berani tidak sopan lagi kepada Nona Sang, jangan salahkan aku jika tidak memberimu ampun. Nona Sang, lihatlah ini. Tidak apa-apa, hanya sedikit insiden kecil. Pak Li, acara tahunan akan segera dimulai, kan? Ah, benar. Silakan lewat sini, Nona Sang. Ayo. Selamat datang kepada para tamu undangan. Acara tahunan grup Xinghai resmi dimulai sekarang. Berikutnya, mari kita sambut pimpinan senior grup Xinghai, Pak Li, untuk naik ke panggung dan memberikan kata sambutan. Selamat datang di upacara perayaan tahunan grup Xinghai. Lin ingin makan kue. Ya, Bibi punya permen yang enak di sini. Rasanya lebih enak daripada kue. Loh, di sana juga ada mainan yang lebih seru. Ada kelinci kecil yang bisa menyala. Bibi antar kamu mengambilnya. Mau? Mama melarangku pergi dengan orang asing. Bibi bukan orang asing. Bibi adalah temannya ayah. Lihatlah, ayah juga ada di sana. Ayah juga setuju. Bibi membawamu pergi bermain. Ayo, setelah mengambilnya kita langsung kembali. Hanya sebentar kok. Aku mau kembali mencari Mama. Jangan rewel, sebentar lagi sampai. Ayah.
Cepat, jangan sampai ada yang melihat. Jalan. Paman Long, Mama, cepat selamatkan aku. Di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Linlin hilang. Aku akan mencarinya. Baik, cepatlah. Ngapain kamu menghalangi jalan? Apa kau melihat Linlin? Tidak, aku cuma sedang keluar cari angin. Siapa juga yang peduli pada anak nakal itu? Cari saja sendiri. Ah! Ah! Linlin. Linlin, tidak apa-apa. Paman sudah di sini. Ah, Paman, ada orang jahat. Aku sangat takut. Linlin sayang, anak pintar. Ada paman di sini. Paman akan melindungi Linlin. Iya, ada Paman. Jangan takut. Linlin, sekarang kita pergi cari mama, ya? Mau Mama, jangan sama Paman. Aku ada urusan, keluar sebentar. Aduh, Kak Hao, lihatlah dia, seperti kehilangan jiwanya. Jangan-jangan anaknya hilang? Jadi ibu kok menjaga anak saja tidak bisa. Duh, memang hatinya licik. Setiap hari cuma tahu cari perhatian dan panjat sosial. Tentu saja anaknya terabaikan, sungguh memalukan. Cih. Apa kau yang membawa pergi Linlin? Sang Yu? Kau gila ya, anakmu hilang. Apa hubungannya denganku? Masih saja mau memfitnahku. Cih. Kak Hao, lihat dia bicara sembarangan lagi. Sang Yu, apa belum cukup kau membuat keributan? Putrimu sendiri yang larian kemana-mana. Bukannya introspeksi diri, malah menuduh kian-kian. Sepertinya kau sengaja datang untuk bikin kacau. Ini adalah acara tahunan Xinghai Group, bukan tempat buatmu bertindak liar. Jika ada satu helai rambut pun yang hilang dari Linlin, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Duh, masih saja berpura-pura. Siapa tahu itu akal-akalanmu. Menyembunyikan anakmu sendiri, hanya untuk mencari simpati orang-orang. Dan malah mau menyalahkanku. Mama. Linlin, kamu dari mana saja? Mama sangat mengkhawatirkanmu. Tante jahat itu menindasku. Paman Lu yang menyelamatkanku. Anaknya tidak apa-apa. Hanya sedikit syok saja. Terima kasih. Ayo pergi. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang di Xinghai Group. Wakil direktur kita yang muda dan berbakat, mengundang Bapak Zhang Hao naik ke atas panggung. Dan mari kita bersama-sama menantikan momen paling mendebarkan malam ini. Presiden misterius grup kita akan segera hadir di acara perayaan tahunan ini untuk pertama kalinya untuk menyapa Anda sekalian. Hahaha. Terima kasih atas kepercayaan grup. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian. Suatu kehormatan bagi saya berdiri di sini untuk menyambut presiden kita nanti. Merupakan kehormatan besar bagi saya, Zhang Hao. Saya percaya di bawah kepemimpinan Tuan Presiden, grup Xinghai kita akan semakin jaya. Selanjutnya, marilah kita sambut pemimpin tertinggi grup kita. Inilah kehadiran megah presiden kita. Apa yang terjadi? Sang Yu, untuk apa kau naik ke sini? Cepat turun, jangan bikin malu di sini. Keamanan. Cepat usir dia keluar. Sebelum melihat sosok presiden, saya ingin Anda sekalian melihat sesuatu terlebih dahulu. Ini, aku transfer 2 juta untukmu. Pakailah sesukamu. Beli apa saja yang kau mau. Sore nanti pergilah ke toko perhiasan. Dan belilah perhiasan batu rubi yang kau incar itu.
Benarkah? Terima kasih ya, sayang. Tapi kapan kau akan menceraikan si wanita kuning itu? Ah, Aku baru saja naik jabatan jadi wapres, kalau langsung cerai, takutnya reputasiku akan buruk. Begini saja, setelah lewat tahun baru, aku akan menceraikannya. Pada saat itu, aku akan menjadikanmu Nyonya Zhang yang sah. Kebetulan sekali karena kau ada di sini. aku tidak perlu repot pulang untuk memberitahumu. Tentu saja selain video ini, aku juga punya sebuah rekaman suara. Tuan Chen, jangan khawatir, proyek tender Xinghai kali ini pasti akan kuberikan pada Anda. Lalu soal uang yang Anda janjikan. Sang Yu, beraninya kau memalsukan bukti untuk memfitnahku. Ini melanggar hukum, sialan, aku, Sang Hi. Coba saja sentuh dia kalau kau berani. Sang Yu, atas dasar apa kau? Kau hanyalah seorang istri buangan yang telah kuusir. Atas dasar apa kau di acara tahunan grup Xinghai, memutar video fitnah seperti ini, hanya untuk menjatuhkanku? Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Atas dasar apa? Hanya berdasarkan namaku, Sang Yu, pemilik tunggal dari grup Xinghai. Dan satu-satunya CEO grup Xinghai. Dia CEO? Hah? Bahkan mengaku penguasa tunggal? Sang Yu, kau sudah gila. Kau tahu seberapa besar perusahaan grup Xinghai itu? Kau tahu apa artinya menjadi seorang CEO? Wanita kusam sepertimu yang hanya tahu urusan dapur, dan hanya layak memakai kalung palsu. Berani-beraninya menyamar jadi CEO. Minggir kau. Hadirin sekalian, semuanya, jangan percaya padanya. Dia hanya sakit hati karena kucampakan. Dia sudah gila. Dia cemburu. Memalsukan video, dan berpura-pura menjadi CEO grup. Tindakanmu ini melanggar hukum. Ini adalah penipuan. Tuan Lei. Selaku veteran pendiri grup Xinghai, serta direktur eksekutif, saya menyatakan bahwa Nona Sang Yu adalah pengambil keputusan tertinggi di grup kami yang selama ini dirahasiakan dari publik. Beliau adalah CEO yang sebenarnya. CEO Sang, Anda telah menderita selama ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu kau? Bagaimana bisa kau menjadi CEO? Istriku, sayang, aku salah, aku benar-benar minta maaf. Ini semua gara-gara Lin Qian, wanita tidak tahu malu itu. Dialah yang merayuku, aku sempat hilaf dan kehilangan akal sehat. Tolong lihatlah hubungan suami istri kita selama 5 tahun ini. Lihatlah juga, atas pengabdianku untuk grup Xinghai, selama bertahun-tahun lamanya. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Kedepannya aku bersedia melakukan apapun untukmu, demi membalas budimu. Zhang Hao, apa kamu masih belum mengerti? Segala hal yang kamu miliki, jabatan wakil presiden itu, kehidupan mewah selama bertahun-tahun ini, semua yang kamu bangga-banggakan itu, mana ada yang bukan pemberian dariku? Bahkan saat kamu merayu pelakor itu, dan menghinaku dengan kalung serta tas palsu, semuanya memakai uang yang aku berikan padamu. Apa hakmu datang kemari memohon maaf dariku? Sekarang, aku akan menarik kembali semua yang telah kuberikan. Tidak. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ini suamimu. Kamu tidak boleh sekejam ini. Busang, saya tahu saya salah. Saya sungguh buta dan tidak tahu diri. Ini semua karena Zhang Hao membohongi saya. Dia membohongi saya, bilang kalau dia adalah presiden direktur. Katanya dia akan segera bercerai lalu menikahi saya. Semua itu tipu muslihatnya. Saya mohon, ampuni saya. Diam kamu, perempuan jalang. Kalau bukan karena kamu yang gila harta, dan merayuku setiap hari, mana mungkin aku sampai hancur begini? Semua ini salahmu. Kamu sendiri yang tidak berguna. Bukankah kamu bilang, semuanya berada dalam kendalimu? Dasar tolol. Sekarang semuanya sudah tamat. Diam. Mulai hari ini, memecat Zhang Hao dari semua jabatannya di grup Xinghai. Atas dugaan membocorkan rahasia perusahaan, dan tindakan yang merugikan kepentingan grup, segera serahkan dia kepada pihak berwenang. Tidak. Semua ini pantas aku dapatkan. Dibekukan, semuanya dibekukan. Semua uangku sudah habis. Sang Yu, kamu benar-benar cepat ya. Tega sekali caramu yang kejam ini. Uang sudah ludes semua. Kita putus. Zhang Hao, kita sudah putus. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semua kekacauan yang kamu perbuat. Jangan coba-coba libatkan aku. Lin Qian, apa katamu? Kamu mau minta putus dariku? Aku kehilangan pekerjaanku demi kamu. Uang habis dan sebentar lagi akan dituntut hukum. Lalu kamu mau putus dariku begitu saja?
Itu karena kamu sendiri yang tidak berguna. Kamu sendiri yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Semua barang mewah itu, dan uang-uang itu, kamu yang memberikannya secara sukarela. Barang yang sudah diberikan, mana ada ceritanya diminta kembali. Sukarela? Sekarang aku tidak mau memberikannya lagi. Sini, kembalikan barang abrangku. Kalungnya. Jangan sentuh aku. Cincinnya. Pergi sana, security. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Zhang Hao, silakan bekerja sama dalam prosedur hukum selanjutnya. Lin Qian, mengenai barang-barang di tubuhmu yang dibeli dari hasil kejahatan Zhang Hao, barang-barang tersebut, untuk selanjutnya, akan ada petugas terkait yang memverifikasi dan memprosesnya. Mohon maaf atas urusan keluarga yang memalukan ini. Sejak Xinghai Group didirikan hingga sekarang, kami selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme terhadap segala pelanggaran hukum dan aturan dalam grup. Sikap saya selalu nol toleransi. Kedepannya, saya akan lebih memperketat pengawasan terhadap operasional Xinghai Group. Ini bukanlah sebuah aib bagi Xinghai Group, melainkan sebuah awal yang baru. Mama. Anda sudah bekerja keras. Biar aku antar Anda pulang. Huaiyue, terima kasih atas kerja kerasmu malam ini. Istirahatlah lebih awal. Baik, Anda juga istirahatlah lebih awal. Paman Lu, bisakah paman jangan pergi? Lin Lin takut. Baiklah, paman tidak akan pergi. Lin Lin, cepat pergi tidur. Paman ada di sini menemanimu. Aku mau paman membacakan cerita, menemaniku tidur. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tidak merepotkan kok, ayo pergi. Paman akan membacakan cerita untukmu. Ayo. Huaiyuan, duduklah. Lin Lin, sudah tidur? Sudah, dia tidur nyenyak sekali. Dia sepertinya sangat bergantung padamu. Dia anak yang sangat baik dan penurut. Lalu, apakah kamu menyukainya? Tentu saja, dia sangat menggemaskan. Dan dia juga butuh disayangi dengan tulus. Zhang Hao tidak pernah memperlakukan Lin Lin seperti ini. Dia bahkan jarang bicara dengannya. Aku selalu berpikir itu karena aku yang kurang baik. Sehingga dia juga jadi tidak menyukai Lin Lin. Tidak, ini bukan salahmu. Dia yang tidak pantas. Dia yang tidak tahu cara menghargai. Kamu sangat baik. Lin Lin juga anak yang baik. Nona. Hei, mari ku bantu. Hehe, mari ku bantu. Hehe, ayo, mari ku bantu. Hahaha. Tuan, tolong jaga sikap Anda. Sayang, kamu datang. Aku tahu kamulah yang terbaik untukku. Pulang, aku mau pulang. Pelan-pelan. Aku akan ambilkan air untukmu. Cari. Sang, Presiden Sang. Sang Yu,
pewaris Singhai Group. Juga memiliki hubungan yang stabil dengan kekasih yang akan segera dinikahinya. Sang Hao, ternyata sudah ada orang yang menjagamu. Setelah tahu kamu punya kekasih, aku berpikir, sebagai pengawal dan asisten, aku tetap berada di sisimu. Selama aku bisa melihatmu bahagia, itu sudah cukup. Tapi tak kusangka Zhang Hao memperlakukanmu seburuk ini. Jika ingin menangis, menangislah. Aku ada di sini. Lu Huaiyuan. Syukurlah, ternyata itu dirimu. Paman Lu. Paman benar-benar tidak membohongiku. Selamat pagi, Lin Lin. Cepat bangunkan Mama untuk sarapan. Ah, oke. Kenapa bangun sepagi ini? Bahkan sampai membuat sarapan. Ayo sarapan, nanti aku akan mengantarmu ke kantor. Ayo makan. Xiao Yu. Busang. Aku salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Ingatlah hubungan kita sebagai suami istri. Demi Lin Lin juga. Tolong lepaskan aku kali ini. Uang itu akan kukembalikan perlahan-lahan. Aku mohon padamu. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan tuntut aku. Lin Lin, dia tidak boleh punya ayah seorang narapidana. Baru sekarang kau ingat kalau kau ayahnya, saat kau mendorongnya menjauh, saat kau menghinanya sebagai anak pembawa sial. Kenapa kau tidak ingat kalau kau ayahnya? Aku brengsek, aku bajingan. Aku bukan manusia. Aku sedang hilaf saat itu. Lin Lin masih sangat kecil. Dia butuh rumah yang hangat. Dia butuh seorang ayah. Kau tidak boleh sekejam ini. Lihat ini baik-baik. Kenapa kau bisa berpikir bahwa kau adalah ayahnya Lin Lin? Lihat sendiri. Mustahil. Ini pasti palsu. Sang Yu. Kau sengaja memalsukan ini untuk membalas dendam padaku, kan? Ini dari lembaga resmi, sah secara hukum. Jika tidak percaya, silakan tes sendiri. Kau memang bukan ayahnya Lin Lin. Jadi, jangan jadikan anak sebagai alat tawar-menawar lagi. Kamu tidak pantas. Sang Yu, jalang. Dasar pelacur brengsek. Ternyata kamu sudah lama mengkhianatiku. Sialan, beraninya kamu menyelingkuhiku. Membuatku menjadi suami yang diselingkuhi selama bertahun-tahun. Bajingan, menyuruhku membesarkan anak haram selama bertahun-tahun. Membesarkan anak haram itu. Aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Bawa si gila ini, dan semua bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Serahkan semuanya kepada polisi. Baik. Pergi, Sang Yu, saran saya, setujulah biarkan saya pergi. Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Busang, mengenai tindakan Zhang Hao, Departemen Hukum telah menindaklanjutinya. Polisi menyatakan buktinya sangat kuat, dan akan diproses sesuai hukum. Selain itu, Pak Li, juga sedang memilih daftar kandidat baru untuk posisi wakil presiden. Baik, saya mengerti. Huaiyuan. Busang, Aku tahu, kamu melihat semua yang terjadi tadi, mengenai ayah kandung Lin Lin. apakah kamu tidak penasaran? Itu masalah pribadi Anda. Saya tidak berhak mencampurinya. Yang saya tahu hanyalah siapapun ayahnya. Lin Lin adalah putri kandung Anda, dan itu tidak memengaruhi tugas saya.
Halo, selamat siang, Guru. Apa? Linlin sudah dijemput? Siapa yang menjemputnya? Ayah si anak, Zhang Hao? Guru, kondisi mentalnya sekarang sangat tidak stabil. Segera hubungi polisi. Saya akan segera ke sana. Busang, Linlin dibawa pergi oleh Zhang Hao. Apa yang akan dia lakukan? Busang, harap tenang dahulu. Linlin. Linlin, apa akan terjadi sesuatu yang buruk? Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Linlin kembali. Xiao Yu, dengarkan aku. Xiao Yu, tatap aku. Linlin masih hidup. Zhang Hao hanya menggertak. Dia ingin bernegosiasi dengan kita. Kita harus tetap tenang sekarang, agar bisa menyelamatkan Linlin. Dia pasti akan menghubungi kita lagi. Tenanglah, Linlin pasti aman saat ini. Aku janji. Sang Yu. Sudah lihat fotonya? Putri kesayanganmu ada di tanganku. Zhang Hao, jangan sakiti Linlin. Akan kuberikan berapapun uang yang kau minta. Siapkan 10 juta tunai. Dalam waktu 1 jam, antarkan sendirian ke gudang pesawat di utara kota. Jika berani lapor polisi atau membawa orang lain, bersiaplah untuk memungut mayat putri kesayanganmu. Baik, aku akan pergi sendiri. Jangan sentuh Linlin. Mustahil. Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi sendiri. Zhang Hao sudah gila sekarang. Dia bisa melakukan apa saja. Kalau mau pergi, aku ikut denganmu. Tapi, dia menegaskan aku harus datang sendiri. Huaiyuan, itu nyawa Linlin. Aku tidak boleh mempertaruhkan nyawanya. Tolong bantu aku siapkan uangnya. Aku harus menyelamatkan Linlin. Baik, uangnya biar aku yang siapkan. Tapi kau harus berjanji padaku. Bagaimanapun juga, kau harus mengulur waktu sampai polisi tiba. Pastikan keselamatanmu sendiri. Iya, aku janji. HMPH. Heh, bocah kecil. Beraninya kau mencoba kabur. Diamlah, anak pintar. Jangan bergerak sembarangan. Jika kau berani bergerak sedikit saja, maka akan kusilet wajahmu ini. Ah. Aduh. Takut ya? Bagus kalau kau takut. Tunggu sampai Sang Yu datang nanti. Aku akan membuatnya berlutut memohon padaku. Hahaha. Kurang ajar, kau cari mati ya? Hentikan. Sang Yu, akhirnya kau datang juga. Lihat bagaimana kau telah menghancurkanku. Pekerjaanku sudah hilang, uangku pun ludes. Dan sebentar lagi aku akan jadi buronan. Semua ini adalah berkat dirimu. Aku sudah bawa uang yang kau minta, 10 juta, tidak kurang sepeser pun. Lepaskan Linlin. Lepaskan dia? Baiklah, letakkan uang itu di dekat kakiku. Hei! Jangan macam-macam ya. Uangnya sudah kuberikan. Lepaskan putriku. Sabar dulu, aku harus periksa barangnya. Kau tidak apa-apa, hahaha. Oh, Mama. Apa yang ingin kau lakukan? Ayo kita pergi. Hari ini kalian tidak bisa pergi kemanapun. Sang Yu, dasar kau wanita murahan. Beraninya kau ingin lari dengan anak haram ini. Hari ini akan kubantai kalian semua. Kau. Jangan bergerak. Jalan. Sang Yu, bajingan, aku tidak akan melepaskanmu. Cepat jalan. Huaiyuan, Lu Huaiyuan. Kau kenapa? Ambulans, cepat panggil ambulans. Tidak apa-apa, asalkan kau dan Linlin selamat. Huaiyuan, jangan bicara dulu. Bertahanlah, berjanjilah padaku. Ambulans akan segera sampai. Kau pasti akan baik-baik saja. Paman Lu. Di mana kau?
kau sudah sadar? Xiao Yu. Bagaimana keadaanmu? Apakah lukanya masih sakit? Aku tidak apa-apa. Di mana Linlin? Lingling tidak apa-apa. Dia hanya ketakutan, tapi tidak terluka. Huaiyuan, sebenarnya Linlin adalah putrimu. Ini adalah laporan tes DNA antara kau dan Linlin. 5 tahun yang lalu, aku selalu mengira pria di malam itu adalah Zhang Hao. Sampai hari itu, aku melihat tahi lalat di bahumu. Barulah aku mulai curiga. Setelah tes DNA, baru diketahui bahwa sebenarnya pria itu adalah kau. Xia Yue. Maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf. Justru akulah yang seharusnya minta maaf. Aku sudah salah mengenali orang. Kau telah menyelamatkan Linlin 2 kali. Sekali saat memberinya kehidupan, dan sekali lagi saat memberinya masa depan. Huaiyuan. Sebenarnya kaulah ayah kandung Linlin. Selama ini selalu kau. Linlin, cepat panggil papa. Papa. Haha. Linlin, luka papa belum sembuh total. Pelan-pelan saja ya. Tidak apa-apa. Sini, duduk di pangkuan papa. Memeluk putriku tidak akan mengganggu lukanya. Papa, geser ke kiri sedikit tempelannya. Ke kiri ya? Oke, agak tinggi sedikit ya. Agak tinggi lagi. Sudah. Huaiyuan, Linlin, ayo makan. Mama, aku datang. Ya, duduklah. Mama, aku takut sekali. Linlin, jangan takut. Ada mama di sini. Jangan takut ya. Xiao Yu. Xiao Yu. Selama 5 tahun terakhir, aku hanya bisa menjagamu secara diam-diam. Tapi mulai hari ini, aku ingin menjadi suami dan ayah. Untuk menjagamu dan Linlin secara sah. Maukah kau menikah denganku? Mama, cepat terima tawaran papa. Aku bersedia. Sudahlah, makanannya hampir dingin. Ayo segera makan. Ayo, kalau begitu selamat tahun baru untuk kita. Selamat tahun baru.